Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube semua, kita jumpa kembali di Isum channel yang membahas tentang traveling. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku akan memberikan informasi tentang cara membuat visa Korea Selatan 2022 mudah dan cepat. Jadi selama pandemi ini ada aturan terbarunya yang sudah diupdate, bagaimana sih cara kita akan apply visa Korea Selatan. Berdasarkan pengalaman aku pada saat melakukan traveling ke Korea Selatan, bisa menjadi bahan masukan untuk video kali ini. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share agar saya makin semangat untuk memberikan berbagai macam informasi seputar traveling. Simak terus videonya, jangan di skip biar Anda paham tentang cara apply visa Korea. Oke, mungkin bagi teman-teman semua, selama pandemi ini kita sudah terkurung di rumahnya masing-masing, kemudian sudah mulai ingin melakukan perjalanan. Apabila misalnya pandemi ini sudah mulai berakhir, sudah mulai berangsur pulih, kita kembali ke aktivitas travelingnya sebagai salah satu sarana untuk merefresh diri ya, untuk merefresh diri dari rutinitas. Jadi untuk informasi kali ini atau video kali ini, saya akan membahas panjang lebar tentang cara membuat visa Korea Selatan yang terbaru tahun 2022 dengan mudah dan cepat. Yang pertama adalah untuk visa Korea Selatan itu ada berbagai macam cara, atau misalnya bagaimana sih cara apply-nya itu agar bisa di-approve atau bisa disetujui dan kita bisa terbang sesuai dengan rencana, sesuai dengan schedule yang sudah kita siapkan. Yang pertama itu, sekarang untuk pembuatan visa Korea Selatan sudah bisa Anda lakukan atau sudah kita bisa lakukan itu tidak hanya tidak di kedutaan besar, tetapi sudah difasilitasi oleh KVAC atau Korea Visa Application Center. Untuk Indonesia atau untuk di mana sih kita melakukannya atau di mana kita bisa apply visanya. Yang pertama, untuk mengurus visa Korea Selatan itu sekarang melalui KVAC yang berada di lantai 5 Mall Lotte Shopping Avenue, Kuningan, Jakarta. Kemarin pengalaman aku minggu kemarin bikin visa untuk UK di Kuningan Mall juga. Cuman ada beberapa atau ada syarat-syarat yang berbeda dibanding dengan ke apply visa untuk Korea Selatan. Nah, untuk yang Korea Selatan update terbarunya itu, teman-teman silakan simak ya, biar mudah-mudahan nanti pada saat akan melakukan traveling ke Korea Selatan visanya langsung di-approve. Informasi yang pertama, kedutaan besar sudah melimpahkan ke KVAC atau Korea Visa Application Center. Kemudian tempatnya itu lebih terbuka, lebih publik, bisa diakses oleh siapa saja dan lebih nyaman karena lebih dekat ke tempat atau pusat perbelanjaan, yaitu di Mall Lotte Shopping Avenue, Kuningan, Jakarta. Selanjutnya, fasilitas loketnya juga ditambah sekarang untuk pelayanan pembuatan atau apply visa Korea Selatan yang terbaru. Dari asalnya hanya 5 loket, sekarang itu sudah menjadi 12 loket. Jadi Anda lebih bisa cepat untuk apply visanya, terutama untuk masalah waktu. Setelah itu untuk waktunya diperpanjang, mulai bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi bisa Anda atur waktu untuk appointmentnya atau untuk janji interviewnya atau untuk pembuatan visanya. Selanjutnya, informasi update yang selanjutnya itu untuk visa Korea Selatan. Pastikan untuk memilih jenis visa yang Korea Selatan yang tepat. Artinya ada berbagai macam jenis visa Korea yang disediakan atau yang akan difasilitasi oleh KVAC ini dengan berbagai macam jenis dan ketentuan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah ada 5 jenis visa Korea. Yang pertama itu single visa. Artinya single visa itu adalah kunjungan di bawah 90 hari. Kunjungan kita untuk ke Korea Selatan itu kurang dari 90 hari. Kemudian harganya itu berkisar di Rp816.000 untuk single visa.
yaitu kunjungan di bawah 90 hari. Yang kedua itu ada single visa khusus. Single visa khusus itu adalah kunjungan yang di atas 91 hari. Harganya itu sekitar Rp1.104.000 untuk update yang terbaru ya teman-teman. Kemudian ada double visa. Double visa itu adalah kunjungan sebanyak 2 kali dan berlaku hingga 6 bulan. Jadi kalau kita mau melakukan kunjungan ke Korea Selatan dengan jadwal yang sudah pasti, bahwa kita akan berkunjung sebanyak 2 kali untuk berbagai macam kepentingan, apakah itu traveling atau kerja atau kegiatan lainnya, kita bisa mengajukan visa atau double visa ya. Untuk double visa yang visanya itu bisa berlaku selama 6 bulan. Harganya itu adalah berkisar Rp1.248.000. Dari informasi yang terbaru itu harganya sekitar Rp1.248.000. Selanjutnya ada multiple visa. Multiple visa itu adalah kunjungan berkali-kali dengan masa berlaku selama 5 tahun. Jadi visa yang multiple ini bisa teman-teman dapatkan atau bisa dipergunakan untuk rentang waktu selama 5 tahun. Misalnya kalau ada kegiatan bisnis yang mengharuskan Anda untuk bolak-balik ke Korea Selatan, langkah baiknya Anda untuk mengajukan visa multiple visa. Harganya itu berkisar di rentang Rp1.536.000. Nah, yang terakhir dari 5 kriteria visa Korea Selatan yang sekarang disediakan oleh KPAC adalah grup visa atau grup wisatawan minimal 5 orang dan maksimal itu 50 orang dengan jadwal keberangkatan dan kepulangan yang sama. Jadi artinya misalnya kalau kita difasilitasi oleh biro atau agen perjalanan atau misalnya travel yang akan melakukan kunjungan dengan minimal 5 orang dan maksimal itu sampai dengan 50 orang, maka kita harus mengajukan visanya yang berbeda, yaitu visa grup atau visa wisatawan. Grup visa artinya grup visa. Kemudian ini biasanya si travel agentnya itu harus sudah terdaftar di Kedutaan Besar Korea di Indonesia. Jadi tidak bisa sembarangan mengajukan pengajuan visa grup kalau misalnya agen travelnya itu belum terdaftar di Kedutaan Besar. Pengalaman aku waktu melakukan kunjungan ke Korea Selatan, kita itu ada 13 orang yang mengikuti aktivitas atau kegiatan traveling. Kemudian juga kita melakukan kunjungan ke Yonsei University karena kita itu kebanyakan dari guru. Jadi ada berbagai kunjungan yang dilakukan ke Women University, kemudian ke Yonsei University. Sisanya kita bisa mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di Korea Selatan. Dan alhamdulillah waktu itu kita difasilitasi oleh sebuah lembaga pendidikan yang sangat concern di bidang penyaluran mahasiswa yang akan kuliah ke Korea Selatan. Jadi alhamdulillah visanya bisa di-approve semua. Nah, sayangnya untuk update yang terbaru ini, untuk update yang terbaru yang tahun 2022, untuk visa grup atau visa kunjungan yang berkali-kali itu, yang visa double dan visa untuk multiple visa serta grup visa belum tersedia atau belum dibuka pelayanannya selama masih dalam pandemi COVID-19. Jadi yang akan kunjungan ke Korea Selatan untuk traveling atau kegiatan lain yang melebihi jumlah atau kunjungannya itu lebih dari 2 kali, kemudian grupnya atau jumlahnya lebih dari 5 orang itu masih belum dibuka untuk apply visanya. Jadi masih ditunggu sampai dengan kondisi pandeminya membaik ya teman-teman. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya untuk visa adalah melengkapi syarat visa Korea. Nah, untuk syarat visa Korea nih, pengalaman saya pada saat apply visa Korea ada beberapa bukan kesulitan sih, tapi ada beberapa tantangan yang benar-benar harus kita lewati, terutama syarat pada saat kita harus membuktikan SPT tahunan. Ini beda dengan apply visa yang UK. Untuk apply visa UK tidak diminta, tapi kalau misalnya Korea Selatan itu mereka meminta SPT, surat tanda pajak. Surat tanda bahwa kita itu adalah warga yang taat pajak. Melengkapi syarat visa Korea. Yang ketiga itu melengkapi syarat visa Korea. Ada beberapa syarat visa Korea yang sekarang terupdate 2022 yang harus harus kita sediakan, yang diperlukan. Antara lain adalah mengunduh formulir pendaftaran. Mengunduh formulir pendaftaran dengan foto yang sudah ditempel. Nah, fotonya itu ukuran 35 mm x 45 mm.
Nah, ini adalah salah satu foto yang harus kita custom. Jadi waktu itu saya juga custom. Saya custom atau bentuk sendiri ukuran fotonya karena tidak ada di tukang foto ukuran 35 mm kali 45 mm dengan background warna putih. Dengan background warna putih itu ciri khas sekali untuk apply visa Korea. Salah satunya fotonya ukurannya ditentukan. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, terutama itu adalah identitas paspor asli dan fotokopi paspor berupa halaman identitas, kemudian cap atau negara-negara yang pernah kita kunjungi. Kenapa sih misalnya paspor yang asli atau paspor yang sudah tidak terpakai atau sudah kadaluarsa tetap harus kita lampirkan? Itu sebagai bahan referensi atau pertimbangan nanti dari tim yang melakukan kaji atau mereview tentang apply kita, apakah bisa di approve atau di reject. Karena kalau misalnya sudah terdapat banyak kunjungan atau sudah banyak cap-cap negara yang sudah pernah kita kunjungi, itu menjadi salah satu atau misalnya menjadi pertimbangan mereka untuk mengupload visa kita. Selanjutnya dokumen bukti kekeluargaan atau kalau misalnya itu di Indonesia itu kartu keluarga ya, kartu keluarga atau family card itu kartu keluarga. Selanjutnya surat keterangan kerja dan fotokopi SIUP tempat bekerja. Nah, kalau misalnya kita itu bekerja di satu instansi, kemudian instansinya itu bukan instansi pemerintah, misalnya kita bekerja di satu lembaga swasta atau misalnya di tempat kerjanya itu yang membutuhkan surat izin untuk usaha, itu harus dilampirkan surat izin usaha. Misalnya surat izin usaha itu harus dilampirkan kalau misalnya kita pegawai swasta. Tapi yang lebih enaknya lagi kalau misalnya kita PNS atau misalnya kita pegawai pemerintahan, kita tinggal melampirkan nomor induk pegawai, kemudian juga surat dari keterangan tempat kita bekerja ya, surat keterangan tempat kita bekerja. Nah, yang terakhir fotokopi bukti keuangan. Fotokopi bukti keuangan berupa rekening koran 3 bulan terakhir dan surat referensi dari bank. Rekening koran 3 bulan terakhir waktu aku pergi atau melakukan perjalanan ke Korea Selatan itu minimal sekitar 50 juta harus ada di rekening korannya, bukti selama 3 bulan transaksi terakhir. Kemudian surat referensi bank. Nah, surat referensi banknya itu ditujukan ke Kedutaan Besar Korea Selatan. Terus surat referensi bank itu apa sih? Surat referensi bank itu adalah surat yang menyatakan bahwa kita benar-benar ada sebagai nasabah di bank tersebut. Itu sangat diperlukan ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa atau sebagai ibu rumah tangga? Nah, ada ketentuan lainnya yang harus juga diperhitungkan untuk pelajar. Untuk pelajar itu harus ada surat keterangan. Yang pertama itu sebagai pelajar atau mahasiswa dan bukti dari keuangan orang tua. Kalau misalnya pelajarnya belum memiliki keuangan sendiri atau belum memiliki rekening koran sendiri, bisa melampirkan bukti keuangan dari orang tua. Untuk ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan, maka untuk aturan yang terbarunya itu wajib melampirkan bukti keuangan suami atau keluarga sebagai sponsor atau sebagai penjamin keberangkatan ke Korea Selatan. Selanjutnya nih untuk update yang terbaru untuk apply visa Korea. Yang ingin membawa asisten rumah tangga atau misalnya pengasuh atau babysitter itu ada aturannya lagi, yaitu bahwa harus melampirkan surat sponsor dari employer berupa surat keterangan kerja dan juga kartu keluarga. Oke, kita lanjut ke syarat yang selanjutnya. Syarat yang selanjutnya itu adalah mengisi formulir pendaftaran. Di mana sih mengisi formulir pendaftaran untuk apply visa Korea itu? Untuk apply visa Korea, formulir pendaftarannya itu bisa diunduh sesuai dengan instruksi yang ada di lembar formulir pendaftaran. Kemudian diisi poin-poinnya semua tentang apa yang ditanyakannya itu sejelas mungkin dan seakurat mungkin. Selanjutnya yang nomor 5 adalah melakukan proses pembayaran dan pendaftaran. Nah, proses pembayaran dan pendaftaran itu kapan sih dilakukan? Untuk proses pendaftaran dan pembayaran itu setelah Anda mengisi formulir yang tadi diunduh dari aplikasinya. Kemudian kita melakukan proses pendaftaran. Langkahnya itu kita menyerahkan berkasnya itu pengajuan visa Korea, kemudian jam bukanya itu kapan, jangan sampai telat ya. Jangan sampai telat teman-teman, karena kalau misalnya kita telat 5 menit saja, pengajuannya itu bisa
undurkan lagi, kita harus kembali lagi apply dari awal, pengajuan lagi dari awal, karena kalau misalnya telat kita akan tercancel panggilannya atau janji temunya atau interviewnya itu oleh peserta yang lain yang sama-sama mengajukan atau apply visa. Nah, selanjutnya metode pembayaran nih. Metode pembayaran yang bisa Anda lakukan bisa melalui apa saja. Kemudian nanti setelah dibayar atau misalnya sudah selesai melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan materai sebagai tanda atau bukti bahwa Anda sudah melakukan apply visanya. Kemudian ditandatangan di atas materai, jadi ada dasar hukumnya yang kuat. Setelah itu, selain itu juga siapkan KTP-nya, KTP manualnya itu sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan interview atau sudah melakukan apply visanya. Kemudian setelah itu barulah kita dapat nomor antrian untuk melakukan interview dan biometrik di kegiatan apply visa tersebut. Nah, setelah itu dokumen yang sudah kita siapkan tadi dari mulai A sampai dengan Z-nya itu diserahkanlah ke petugasnya, dan yang mereka ambil itu atau yang mereka simpan sebagai bukti itu adalah paspor asli yang masih ditahan untuk untuk pengajuannya. Kemudian setelah itu, setelah kita menerima tanda bukti mereka sudah menerima berkas kita akan dikasih nomor untuk pengambilan paspor dan visa nanti yang sudah jadi. Nah, kemudian berapa lama sih proses pengambilan atau proses apply visa untuk Korea Selatan itu? Proses untuk apply visa Korea Selatan itu adalah berlaku selama 6 hari kerja. Jadi terhitung pada saat kita melakukan apply atau melakukan interview atau wawancara sampai dengan 6 hari ke depan. Bagaimana cara kita untuk mengecek status apakah visa kita ditolak, di reject, atau misalnya visa kita itu masih diperpanjang atau misalnya ada kekurangan. Nah, kita bisa ngecek sekarang di status visanya itu secara online. Secara online kita bisa lihat status perjalanan apakah visa kita itu seperti apa. Ada 3 keterangan status nanti yang akan kita lihat di aplikasi online tersebut. Yang pertama itu adalah statusnya itu bisa under review, jadi masih dalam tahap, artinya pengecekan, cek dan dicek apakah kita bisa di approve. Kemudian yang selanjutnya adalah approve, atau benar-benar kita sudah bisa diizinkan untuk mengunjungi negara Korea Selatan. Dan yang selanjutnya ada di reject atau dikembalikan. Kenapa bisa dikembalikan? Nah, karena karena apa yang kita apply atau misalnya permohonan kita itu ditolak karena berbagai macam alasan dan kebijakan dari Korea Selatan. Proses akhir dari membuat visa Korea adalah mengambil paspor dan visa, ya. Kalau misalnya paspor kita sudah di-approve, sudah diterima, maka kita tinggal melakukan proses pengambilan visa, dan jangan lupa paspor aslinya, tentu saja itu harus diambil kembali, ya. Kemudian pengambilan paspor dan visa berlangsung dari mulai pukul 11 sampai dengan pukul 16 sore. Jadi kalau misalnya untuk apply visa itu mulai dilakukan dari pukul 9 sampai dengan 15. Nah, untuk pengambilan visa dan paspor yang sudah di-approve atau sudah selesai ataupun misalnya dikembalikan atau di-reject itu dari mulai pukul 11 sampai dengan pukul 16 sore. Nah, bagaimana sih kalau misalnya visa kita sudah di-approve? Silakan kita tinggal melakukan perjalanan sesuai dengan schedule. Nah, mungkin itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan dari update terbaru tentang bagaimana cara kita apply visa dengan mudah dan cepat untuk ke Korea Selatan tahun 2022. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini berguna dan bermanfaat, kemudian bisa menjadi bahan masukan, bisa menjadi bahan referensi. Apabila Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, kemudian subscribe, share, dan komen di kolom komentarnya. Dan jangan lupa misalnya dukung terus channelnya biar terus berkembang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video kali ini cukup jelas, kemudian bisa menjadi wawasan Anda juga. Kemudian mudah-mudahan yang akan melakukan kegiatan traveling atau misalnya kegiatan lain ke Korea Selatan dilancarkan segalanya, kemudian visanya bisa di-approve.
Terakhir saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, share, dan komen. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa kembali di video-video selanjutnya yang lebih berguna dan bermanfaat lagi.